Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Salam, selamat pagi untuk kita semua pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan Sapaan Teduh kita hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita untuk mengawali segala aktivitas kita terambil dari kitab Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, dan ini semuanya pun akan berakhir. Ungkapan ini ditujukan untuk mengatakan bahwa semua permasalahan, baik yang ringan maupun yang berat, pasti akan ada akhirnya juga. Karena itu bertahanlah. Namun yang menjadi pertanyaan, akhir dari permasalahan yang kita hadapi itu seperti apa? Kebaikan atau keburukan? Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada umat Kristen di Asia Kecil. Pada masa itu, pemerintahan Kekaisaran Romawi yang memberlakukan ketentuan menyembah kaisar sebagai dewa. Mereka yang menolak melakukannya akan berhadapan dengan tentara Romawi yang akan menindak serta dengan kekerasan. Sebagai warga Romawi, orang-orang Kristen pada masa itu juga harus melakukannya. Namun mereka menolak karena Kristuslah Tuhan yang patut disembah. Oleh karena itu mereka banyak mengalami kekerasan secara sistematis dari pemerintahan Romawi untuk memberi penguatan iman agar tetap bertahan dalam penderitaan. Itulah kitab Wahyu ini dituliskan, berisi pemberitaan bahwa semua penderitaan yang mereka alami akan berakhir. Akhir dari semua itu adalah kemenangan bagi umat Allah. Pemerintah yang kejam akan dihukum oleh Allah, sedangkan umat akan mendapatkan kemenangan. Akhir yang bahagia itu bukanlah sebuah omong kosong belaka, karena diungkapkan langsung oleh Kristus, Sang Alfa yang pertama, awal, dan Omega yang akhir. Firman Tuhan ada dan sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Ia adalah Tuhan, Sang Firman yang sudah ada sejak semula dan yang sudah ada juga di masa akhirnya, yang mengetahui segala yang terjadi di awalnya dan di akhirnya.
ungkapan kemenangan umat ini bukan dinyatakan oleh manusia, namun oleh Kristus Sang Alfa dan Omega, yang maha kuasa, yang kekuasaannya melebihi kekuasaan pemerintah Romawi. Oleh sebab itu kitab Wahyu meminta agar umat yang menderita bertahanlah dalam penderitaan yang mereka alami, sebab semua akan berakhir dengan kemenangan bagi mereka. Tentunya ungkapan kemenangan ini tidak hanya berlaku bagi umat di waktu itu saja, namun juga berlaku bagi kita umat Tuhan di masa kini. Kita pun sesungguhnya dalam situasi dan masa yang tidak mudah, namun dengan bentuk tantangan yang berbeda-beda, baik sebagai persekutuan umat Tuhan maupun sebagai pribadi lepas pribadi yang mengalami pergumulan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, apapun tantangan kita yang sedang kita alami, kitab Wahyu berbicara, memberikan penguatan kepada kita, karena seberat-beratnya pergumulan yang kita hadapi, agar tidak sekali-sekali melepaskan ataupun meninggalkan Kristus. Setialah kita, saudara, sampai akhir dari semua perjuangan iman kita di dalam Kristus adalah kemenangan iman. Itu bukan diungkapkan sebagai kata-kata pemanis yang kosong oleh manusia atau oleh hamba Tuhan saja, namun oleh Kristus sendiri, Sang Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Dialah yang mengatur dan mengetahui apa yang terjadi di awal dan yang di akhirnya. Oleh karena itu, berita kemenangan ini bukan sekedar pemberitahuan, melainkan berita yang patut dan berharga untuk tetap kita pegang, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi di tahun 2024 ini dalam perjuangan iman kita, ingatlah saudara, jangan pernah menyerah, jangan kita takut, tetapi marilah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang membimbing kita di sepanjang menjalani tahun 2024 ini. Jadi saudaraku, janganlah pernah kita melupakan dan meninggalkan Kristus, sebab Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bertahanlah dan setialah hingga akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang sudah memberikan penguatan bagi kami, Bapa. Oleh karena itu, Bapa, mungkin berbagai pergumulan persoalan yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami, Kristus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya kepada Tuhan saja. Bapa surga, pada saat ini juga kami berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, mengalami kurang kesehatan, Tuhan angkatkan tangan-Mu Bapa untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Runggun Bogor, kiranya Tuhan memberkati baik serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, dan pengurus kategorial, dan juga Tuhan memberkati seluruh program-program di dalam melakukan pelayanan, supaya semua dapat menambah kemajuan iman di tengah-tengah Runggun Bogor. Dan juga kami berdoa untuk Perpulungan Sukabumi, Tuhan juga memberkati agar Perpulungan Sukabumi tetap mampu melakukan pelayanan dengan baik. Seluruh program di tengah-tengah Perpulungan Sukabumi ini juga Tuhan memberkati Bapa. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di setiap langkah dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada.